Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garuda Channel. Kembali lagi di hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai aerodinamika. Namun kali ini adalah sebuah mobil yang cukup ikonik, cukup menarik untuk kita bahas, yaitu kali ini adalah sebuah mobil McLaren dengan tipe mobil yaitu mobil McLaren Artura. McLaren Artura ini sudah ada sejak 2021 dan mengalami update di tahun 2022. Dan ini adalah model terakhir dari updatean tersebut dari McLaren Artura. Dan ini adalah mobilnya. Ya, nanti kita akan bahas di video part weekend ini. Dan ada apa saja dengan desainnya dan aerodinamikanya pastinya. Namun sebelum itu kita akan masuk dulu ke pembahasan mengenai spesifikasi dari McLaren Artura. Dan ini adalah spesifikasinya dari mobil McLaren Artura, yaitu memiliki mesin yang cukup unik, yang dimana mereka menggunakan mesin dari komponen mesin dari mobil F1 mereka, dari MCL60. Itu adalah mobil McLaren tahun 2023, dan ini adalah mesinnya, yaitu dimana mereka menggunakan V6 3000 cc. Ya, kalau F1 nya itu menggunakan 1500 cc, tapi di sini mereka menggunakan 3000 cc V6 twin electrically actuated turbocharged. Jadi mereka menggunakan twin turbo pada mesin mereka dengan menggunakan layout mesin yaitu longitudinal mid engine rear wheel drive. Jadi longitudinal ini adalah spesifikasi mesin yang bentuknya seperti ini ya. Jadi misalnya kalau ini adalah mobil, ini mobil ya. Ini roda depan, ini roda belakang, ini front, ini rear. Nah, misalnya ini mesin penggerak depan ya. Mesin menggunakan berposisi di depan. Jadi kalau longitudinal engine tuh biasanya dia menggunakan seperti ini. Nah, ini engine-nya. Seperti itu. Jadi engine-nya itu dia berada di depan. Misalnya di depan, dan dia ditarik garis lurus ke arah belakang mobil. Sedangkan ada juga mesin yang berdimensi yaitu transversal. Jadi kalau transversal itu dia sepertinya ini. Bentuknya seperti ini. Ini ban depan, ini ban belakang, ini front, ini rear. Ini adalah longitudinal, dan ini adalah transversal yang bentuknya seperti ini. Nah, menyamping ke seperti itu. Jadi kalau longitudinal dia lebih berorientasi ke arah belakang mobil, sedangkan kalau transversal dia berorientasi pada menyamping pada mobil sini. Dan biasanya kalau mobil yang bermesin konfigurasi V seperti ini, dia biasanya menggunakan longitudinal seperti ini. Dan biasanya kalau mesin yang non V, misalnya 4 silinder, 5 silinder, dan apalagi dia menggunakan konfigurasi mesin penggerak depan ya, dia biasanya menggunakan transversal seperti ini karena gearboxnya dia berada di sini, sedangkan kalau longitudinal dia biasanya gearbox berada di belakang sini. Seperti itu. Jadi untuk layout lebih ringkas seperti ini ya. Kalau transversal. Dia juga menggunakan transmisi 8 speed percepatan DCT dual clutch transmission. Dan selain mesin juga dia menggunakan baterai yang seperti tadi gue bilang, dia mengadopsi teknologi dari F1 mereka, yaitu menggunakan baterai sebesar 7,4 kW. Dan outputnya dihasilkan yaitu sekitar totalnya itu di 680 PS dengan pecahan tenaganya seperti ini. 95 PS dari motor, elektrik motor, dan 585 PS dari internal combustion atau dari mesinnya, yang dihasilkan totalnya di sekitar sini 680 PS, dan torsinya cukup besar yaitu 720 Nm, dengan membantu mesin tersebut menghasilkan top speed yaitu di sekitaran 300 km per jam, dan 0 sampai 100 nya yaitu di 3 detik. 0 sampai 100. Dan mobil ini menggunakan brake atau rem dari karbon ceramic disc dengan 390 mm di depan diameternya dan 380 mm di belakang, yang membawa mobil tersebut dari 100 sampai ke 0 hanya cukup di
31 meter saja. Seperti itu. Dan kita akan masuk ke pembahasannya. Dan ya, ini adalah mobilnya dari McLaren Artura. Oke, ini adalah mobilnya dari McLaren Artura. Jadi ini adalah mobilnya yang model terbaru ya. Model terbaru, cukup terbaru dari McLaren. Dan ini adalah model tahun 2022 yang sudah mereka lakukan update lakukan di mobil ini. So ini adalah mobilnya. Dan seperti biasa di video kali ini gue akan bahas mobil McLaren Artura ini menjadi kedua video. Yang video pertama hari ini adalah mengenai tentang desain dan aerodinamika pada bagian depan mobil, perspektif depan dan sampingnya. Dan di esok hari di jam yang sama gue akan bahas mengenai bagian belakang dan detail dari mobil ini dari McLaren Artura. So ini adalah mobilnya dari McLaren Artura yang ya, kalau kita bahas mengenai mobil McLaren, semua yang ada di McLaren ini, bentuk mobil 3 dimensi dari McLaren ini, mereka semuanya memiliki arti dan fungsi, yang dimana di sini adalah bukan desain semata, tapi mempunyai fungsi dan aerodinamika yang cukup spesifik ke mobil tersebut. So ini adalah bagiannya dari McLaren Artura pada bagian depan. Dan pada bagian depan sini kita bisa lihat ini adalah sebuah McLaren yang sangat berbahasa desain McLaren sekali. Kalau kita lihat di sini, dia terdapat pada bagian depan di sini dia terdapat air dam yang cukup besar di bagian depan sini, dan di samping sininya, di samping sisi kanan dan kirinya dia terdapat lampu yang terintegrasi juga dengan lubang inlet radiator yang besar di sana. Dan di bagian bawah sini juga terdapat inlet radiator di bagian belakang, di bagian bawah sini. Dan di bagian depan sini juga dia terdapat sedikit lubang di sana. Dan di atas sini dia mempunyai bonet yang cukup kecil di sini ya, cukup kecil di sini karena dia mempunyai konfigurasi mesin tadi V6 yang berletakkan di bagian belakang sini. Jadi ini adalah rear mid engine yang berletak di sana. Jadi mereka mempunyai bonet atau kap mesin di depan sini yang lebih cenderung lebih cenderung pendek overhangnya. Seperti itu. Dan pada bagian depan sini kita lihat bahwa desain tersebut dapat mempunyai arti yang cukup signifikan, yang dimana di sini kalau kita lihat langsung ke perspektifnya ya, di area depan sini dia mempunyai bentuk air dam yang cukup lumayan besar di sini dan di sini, yang dimana di situ dia akan menerima asupan airflow secara langsung ya ke bagian depan sini. Dia akan menerima airflow secara langsung di bagian depan sini masuk ke dalam air dam tersebut, dan dia mengalirkan pendinginan mesin ke bagian belakang mesin untuk melakukan pendinginan. Dan di sini juga dia terdapat lubang inlet radiator untuk mengirimkan juga seperti turbocharge atau pendinginan ke radiator mesin di sana. Jadi kalau kita lihat di sini, dia sebenarnya ada grill di sini ya. Di sini ada grill di sini. Kita lihat di sini. Jadi grill yang di bagian inlet radiator ini dia bukan bukan berfokus untuk menghilangkan turbulensi yang ada di bagian depan sini. Bukan, tapi dia lebih mengarah ke arah pendinginan ke radiator mobil di sini. Namun di sini sepertinya juga dia terdapat belahan ya, ada pemisah juga. Jadi di air dam tersebut bukan hanya memasukkan airflow untuk ke pendinginan mesin, tapi juga ada sedikit ke arah turbulensi ke bagian roda depan sini, kecil saja. Dan pada bagian depan juga di situ dia terdapat
Dia terdapat radiator juga di sini yang dibelah oleh struktur di bagian depan sini. Dia dibelah dan dimasukkan airflow-nya secara langsung dari depan, langsung masuk ke bagian dalam mesin di sini. Seperti itu. Dan di bagian depan sini juga dia terdapat lubang inlet radiator juga di bagian bawah sini. Dia akan langsung masuk ke dalam mesin juga di sana. Dan struktur tadi yang di sini, yang di bagian depan tadi, dia lebih cenderung bentuknya seperti wings untuk mengarahkan spesifik angin ke bagian dalam tadi di sini ya. Di sini. Jadi lekukan-lekukan di sini dia sangat spesifik dan sangat 3D bentuknya. Sangat banyak kontur-kontur yang bisa kita bahas di sini. Dan di atasnya juga dia terdapat bentuk yang cukup rata di sini, dan dia akan mendistribusikan airflow tersebut ke bagian kanan dan kiri mobil di sini. Seperti itu. Dan yang di situ juga bentuknya di sini dia akan langsung mengarahkan tadi airflow-nya masuk ke bagian air dam tersebut. Seperti itu. Dan udara bocoran juga dia akan masuk naik ke atas mobil di sini, yang dimana di atas mobil juga terdapat kontur-kontur di kap. Itu sebenarnya kap bagasi ya. Di depan ini terdapat bagasi kecil yang terdapat di depan sana, dan di kap tersebut mempunyai kontur-kontur yang menspesifikkan udara juga ke bagian samping mobil di sini. Seperti itu. Jadi dia akan menspesifikkan udara ke bagian samping mobil, ke arah sini, ke arah belakang mobil, dan juga ini dia berposisi body kokpit itu berada di depan. Jadi dia lebih ke arah depan sini, setengah ke depan, seperti itu. Jadi menghasilkan area belakang di sini yang cukup panjang untuk menyimpan mesin V6 mereka. Seperti itu. Dan di bagian depan sini juga dia akan mengalirkan udara airflow ke bagian samping mobil di sini, dan di sini yang tadi akan naik ke atas mobil juga di sini. Seperti itu. Dan kita akan beralih ke bagian sampingnya. Di bagian sampingnya di sini dia juga cukup unik karena ada beberapa elemen desain yang cukup aerodinamis di sini. Jadi kalau bagian depan sini dia di atas ban roda depan sini dia terdapat dia terdapat seperti air vents atau outlet radiator di sini untuk membuang turbulensi udara dari lingkar roda di sini, akan dibuang melalui sini, dibuang ke bagian bawah mobil untuk membuat airflow tersebut lebih aerodinamis. Seperti itu. Nah, airflow udaranya juga dia terdapat di bagian depan seperti ini. Jadi airflow tersebut akan mengalir kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan airflow yang tadi keluar dari masuk dari air dam di sini, dia akan keluar di area sini, di area lingkar roda depan sini. Dan kalau kita lihat ke bagian sampingnya, di sini dia terdapat seperti layaknya hal mobil berkonfigurasi mesin di tengah. Dia terdapat area lubang bukaan di situ untuk memasukkan airflow yang tadinya dari depan di samping di sini, masuk ke airflow-nya ke bagian samping di sini untuk melakukan pendinginan ke bagian dalam mesin di sini. Seperti itu. Jadi dia akan menghantarkan airflow tersebut masuk ke bagian air dam tersebut dan akan masuk ke bagian mesin untuk melakukan pendinginan mesin di sana. Dan di sini juga di bagian bawah mobil terdapat kontur 3 dimensi di bagian bawah sini untuk melakukan airflow tersebut dapat lebih aerodinamis di bagian bawah sini. Seperti itu.
Dan di bagian belakang sini dia juga terdapat diffuser untuk melakukan downforce yang cukup optimal di mobil di sini. Dia akan melakukan downforce yang di bagian bawah sini. Namun di bagian belakang sini dia tidak terdapat spoiler tambahan atau seperti spoiler yang aktif di belakang tersebut. Cukup unik, dan itu akan gue bahas di part 2 di sana. Dan hal unik lainnya di sini dia terdapat di bagian belakang kokpit mobil. Di sini kita baru pertama kali lihat bahwa ada hal desain seperti ini. Dan untuk detailnya dia ada di bagian, untuk detail pembahasan ini dia terdapat di bagian video part 2-nya. Jadi di kali ini di sini dia terdapat seperti lubang. Nah, lubang itu adalah celah pemisah antara bodi bagian bawah di sini dengan kokpit di sini dan juga roofnya di atas. Seperti itu. Dan untuk bagian penasaran bisa kalian cek videonya, di sana gue akan lebih detail pembahasan mengenai lubang apa sih di sini gitu kan. Jadi itu akan gue bahas di part 2-nya di esok hari di jam yang sama. Dan ini adalah part pertamanya. So thank you guys sudah menonton, and jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue. And see you in the next video, di mana gue di part 2 akan membahas lebih lanjut di bagian McLaren Artura ini. So thank you guys sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue, and see you in the next video.